Wa qala radhiyallahu anhu, inna a'zama ni'amillahi ta'ala aqidatu ahli sunnati allati kana 'alaiha as-sahabah wa man tabi'ahum wa tawarathaha al-muslimuna al-khalaf 'anis salaf mundzu 14 qarnan. Sesungguhnya nikmat Allah yang paling besar, yang paling berharga yang Allah berikan kepada hambanya adalah aqidah ahli sunnah. Memiliki pemahaman serta keyakinan ahlu sunnah, ini nikmat yang tiada bandingannya, nikmat yang paling besar, di mana aqidah ahlu sunnah ini dulu diyakini serta dipahami oleh para sahabat, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Mereka berada dalam satu keyakinan. Dan akidah ini diwarisi oleh orang-orang muslim dari generasi ke generasi yang lain. Kita mendapatkan dari ulama khalaf. Ulama khalaf dari siapa? Ulama salaf. Hal itu terjadi, sudah terjadi sejak 14 abad yang lalu. Ini hijriahnya tahun berapa? 1443 hijriah. Ya berarti kalau 1000 berarti 10 abad, 400 berarti 4 abad. 14 abad yang lalu akidah Ahlussunnah wal Jamaah masa demi masa diwariskan kepada generasi berikutnya. Itu. Wa hadzal madhhabu aqidatu ahli sunnati wal jamaah huwa alladzi kana alaihi al-khulafa was-salatin. Mazhab aqidah ahli sunnati wal jamaah ini keyakinan yang dulu dipedomani oleh para khalifah. Khalifah di sini maksudnya pemimpin ya. Khulafa jam'u min khalifah. Khalifah pemimpin seperti Umar ibnu Abdul Aziz, ya, Abu Bakrin Siddiq dan lain sebagainya. Itu namanya khalifah. Jadi al-khalifah, al-khulafa'ur rasyidun, itu keyakinannya semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Begitu pula para pemimpin as-salatin, jamu min sultan. Wa min jumlatis salatinil ladzina kanu ala hadhil aqidah al-asy'ariyah as-sultan Salahuddin al-Ayyubi rahimahullah. Di antara pemimpin Islam yang berada dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, mengikuti ajarannya Rasulullah yang dilestarikan oleh dua tokoh yang terkenal, yaitu Abul Hasan al-Asy'ari dan Abul Mansur al-Maturidi. Beliau diantaranya adalah Sultan Salahuddin al-Ayyubi. Kana Sultan Salahuddin al-Ayyubi wasmuhu Yusuf. Sultan Salahuddin al-Ayyubi yang bernama asli Yusuf, aliman hafizan lil Quran. Beliau adalah orang yang sangat bertakwa, ya, orang yang cerdas, yang memahami ilmu agama, aliman. Wa hafizan, beliau juga hafal Al-Quran. Wa hafizan li kitabit tanbihi fil fiqh syafi'i. Beliau menghafal kitab populer, kitab fikih
di dalam mazhab Syafi'i. Wa hafizun li kitabil hamasah. Banyak kitab yang beliau itu hafal. Beliau orang yang betul-betul bertakwa. Kana syadidal ihtimami bi aqidati ahli sunnati al-aqidatil asy'ariyah. Beliau itu betul-betul peduli terhadap akidah ahli sunnah, mulai dari menyebarkan kepada anak kecil sampai ke orang dewasa, orang tua, ke masyarakat luas. Beliau itu betul-betul peduli. Sampai-sampai beliau itu membuat madrasah An-Nasiriyah. Di situ madrasah atau tempat belajarnya lokasinya dekat dengan makam Imam Syafi'i. Buat madrasah di situ. Untuk apa? Mengumpulkan pejuang-pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah nantinya. Penerus, ya. Anak kecil, remaja di situ diberi kajian Ahli Sunnah wal Jamaah. Nanti kalau sudah berhasil dikirim. Satu daerah butuh 5 orang, ambilkan 5 orang, diletakkan di situ. Disuruh ngajar, disuruh menyebarkan akidah Ahlus Sunnah. Dipindah lagi. Kurang lebih seperti yang diamalkan oleh pondok kita. Kita di sini dididik 6 tahun, kemudian setelah 6 tahun diwisuda. Setelah itu apa? Dilatih untuk menyebarkan sedikit ilmu yang kita punyai. Itu bukan hal yang baru. Pengamalan seperti ini bukan hal yang baru. Sejak dulu ulama-ulama kita sudah mendahului dalam pengamalan. Kemudian kana ya'murul muadzinina ay yaqra'u al-aqidatal asy'ariyah 'alal ma'adzini liyasma'a jiranul masjid. Beliau dulu di masa hidupnya seringkali memerintahkan tukang azan, al-muadzin, orang yang biasa azan, untuk mengumandangkan akidah asy'ariyah di atas ma'adzin. Ma'adzin itu makanul azan, ya. Ayil manair, di apa istilahnya? Dulu itu loteng pakainya, naik ke menara, ya, nggak ada speaker, nggak ada. Naik dulu, baru azan di atas. Al-manair, manar, azannya di atas. Lah beliau Salahuddin Al-Ayyubi ini memerintahkan muadzin untuk mengumandangkan akidah asy'ariyah fi waktu sahar, di waktu-waktu sahur. Agar apa? Liyasma'a jiranul masjid, agar tetangga-tetangga masjid itu mendengar apa? Bacaannya muadzin tersebut, dan agar anak-anak kecil itu menghafal. Anak kecil yang terbiasa mendengarkan mutun, kitab-kitab matan seperti akidah Thahawiyah, akidah Sholahiyah, itu akan hafal dengan sendirinya. Maka Salahuddin Al-Ayyubi, Allah yarham, beliau memerintahkan muadzin agar melakukan hal itu, mengumandangkan di atas menara-menara, agar anak kecil di waktu pagi mendengarkan suaranya, akhirnya bisa hafal. Seandainya pun tidak memahami arti dari apa yang dikumandangkan,
ketika umur sudah mulai dewasa akan bertanya-tanya. Akan bertanya-tanya apa sih itu maksudnya? Nah itu. Tadi dikatakan mereka mengumandangkan di waktu sahur. Emangnya ada yang mendengarkan di waktu sahur? Ya. Waktu sahur di zaman dulu sama zaman sekarang itu berbeda. Berbedanya apa? Jam 3, kalau ibaratkan jam, waktu sahur dulu, orang itu sudah pada bangun. Sudah bangun. Untuk apa? Qiyamul lail, li sholati tahajud. Anak-anak kecil di zaman itu juga sudah bangun. Pagi-pagi, nggak usah jauh-jauh lah, ya, nggak usah jauh-jauh. Dulu di masa ulama-ulama kita di Indonesia saja, waktu-waktu itu memang sangat berharga. Biasa digunakan untuk menghafal itu cepat, ya. Untuk menghafal di waktu pagi sebelum masuk waktu subuh, itu waktu-waktu yang berkah. Di antara waktu yang paling tepat untuk belajar itu waktu itu. Waktu yang mendekati waktu subuh. Syekh Abdullah, ya, pernah mengatakan, bersaksi mengenai Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau mengatakan, ana a'taqiduhu waliyan. Itu kata Syekh Abdullah. Saya dengan sepenuh keyakinan meyakini bahwa Salahuddin adalah kekasih Allah Ta'ala. Bukan orang sembarangan beliau. Salahuddin bukan orang sembarangan, tapi wali min auliyaillah. Thumma qarrara tadrisa kitabil aqidatil asy'ariyah lis-shighari wal kibar. Kemudian beliau melakukan kajian aqidah asy'ariyah untuk anak kecil sampai orang dewasa, orang tua. Hatta shigharul ladzi fil katatib. Katatib itu ya tempat-tempat belajar, Wa hadzal aqidatu hadzal kitabul ladzi yusamma hadaiqul fusul. Hadaiq. Ini barangkali ada yang pakainya fathah diganti kasrah. Bukan hadauq, tapi bukan hadaaq, hadaiq. Hadaiqul fusul wa jawahirul uqul. Ini bukan karangannya Sultan Salahuddin, melainkan karangannya siapa? Syekh siapa? Muhammad bin Habatillah al apa? Nggak ada yang pernah dengar? Al-Barmaki. Kemudian dihadiahkan kepada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Makanya lebih dikenal dengan sebutan aqidah salahiyah nisbatan ila Salahuddin Al-Ayyubi.